Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa kembali hadir di majelis ilmu ini, tentunya dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Iman An-Nawawi rahimahullah taala. Kita masih melanjutkan pembahasan hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan diberikan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya itu ya karena Allah dan juga karena Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Namun barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang diinginkan, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya itu juga sesuai apa yang dia inginkan. Ya khawati wa khadiflah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan faidah atau pelajaran. Di sebagian pelajaran sudah kita sebutkan pelajaran-pelajaran yang lain atau faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini. Yaitu yang pertama, hadis ini menunjukkan akan agungnya sebuah niat, ya. Akan agungnya sebuah niat. Dari mana bisa diambil faedah ini? Dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi amalan besar ataupun amalan kecil itu tergantung pada niatnya. Amalan besar bisa kecil gara-gara niat, amalan kecil bisa besar juga gara-gara niat. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang kecil itu dibesarkan karena sebuah niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar kemudian dikecilkan gara-gara sebuah niat. Maka niat di dalam agama kita, di dalam syariat kita ini memiliki peran yang sangat besar.
Apa peran yang paling besar dalam sebuah niat itu? Peran pokok dari niat itu adalah untuk litamyiz, untuk membedakan. Ya. Untuk apa? Membedakan. Peran umum niat itu adalah untuk membedakan. Membedakan apa? Yang pertama, membedakan antara adat wal ibadah, antara kebiasaan dan ibadah. Jadi bisa jadi sebuah amalan bentuknya sama, modelnya sama, tapi amalan ini bisa masuk adat atau amalan ini bisa masuk ibadah. Itu dipisahkan, dibedakan dengan sebuah apa? Niat. Ya. Contohnya misalnya mandi. Ya. Mandi itu bisa menjadi adat, bisa menjadi ibadah. Menjadi adat kalau tidak diniatkan untuk ibadah. Menjadi ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Contohnya mandi, dia ketika habis subuh atau ketika bangun subuh dia apa? Dia junub, ya. Dia mimpi basah. Kemudian dia mandi begitu aja. Dia mandi dan tidak memunculkan niat saya ini mau mandi junub. Nah, gak memunculkan niat, pokoknya mandi, pokoknya karena suasananya panas kayak sekarang ini, ya, apalagi rumahnya nggak ada AC-nya, nggak ada kipas anginnya, kemudian bangun kok ketoknya panas banget, gak enak, arep sholat subuh nih gak seger. Akhirnya dia mandi, ya. Padahal dia dalam kondisi apa? Junub, ya. Dalam kondisi mimpi basah. Mandi, setelah mandi sholat subuh. Nah, kira-kira sholat subuhnya sah apa tidak? Tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Cuman apa? Dia mandinya bukan lillahi ta'ala, bukan karena raf'ul hadas, bukan dalam rangka untuk mengangkat hadas, ya, terutama hadas besar. Ini bedanya. Untuk membedakan sebuah adat dan sebuah apa? Ibadah. Orang misalnya menahan makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, gak mangan, gak ngombe, ya. Ini dilihat dulu, apakah benar dia puasa ataukah dia tidak puasa. Kalau dia menahan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dia tahan gara-gara gak enek panganan, ya, arep mangan gak enek, kerupuk wae ora enek, telo wae gak enek, wes tak empet wae rasa mangan nganti sore misalnya, nganti tenggelamnya matahari, ya, maka dikatakan puasa apa tidak? Tidak dikatakan puasa. Padahal sama-sama dia tidak makan mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi kalau dia niatkan, ya, mau puasa sebelum terbitnya fajar, sebelum adzan subuh dia sudah berniat, ya Allah, nanti saya mau puasa sunnah, ya, mau puasa sunnah. Maka ketika dia tidak sahur, misalnya nggak ada makanan, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dia niatkan untuk puasa, maka ini dia mendapatkan pahala puasa. Gara-gara apa? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, gara-gara sebuah niat. Jadi ini yang pertama. Atau dia sholat malam, sholat tahajud. Kenapa dia bangun sholat tahajud? Ya ben olahraga di malam hari misalnya. Jadi ini menurut dokter, kalau sholat tahajud itu ketika dia sujud, ketika dia ruku, ini aliran darahnya akan mengalir dengan lancar dan lain sebagainya. Tidak memunculkan niatnya bahwasanya dia mau sholat tahajud lillahi ta'ala. Tidak memunculkan sebelum sholat tahajud dia niat lillahi ta'ala, maka ini juga tidak dapat pahala. Jadi ini fungsi yang pertama, niat itu membedakan antara ibadah dan antara apa? Adat.
Apakah amalan itu dikatakan ibadah, apakah amalan itu dikatakan adat, itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, fungsi niat itu diantaranya adalah membedakan dari jenis-jenis ibadah. Kalau tadi membedakan adat dan ibadah, sekarang yang kedua membedakan jenis-jenis ibadah. Nah, jenis-jenis ibadah itu terkadang bisa jadi sama. Jenis ibadah itu terkadang sama. Contohnya apa? Banyak contohnya. Sholat 2 rakaat. Ya. Sholat 2 rakaat. Itu gerakannya sama, modelnya sama, bentuknya sama, tapi bisa berbeda nilainya. Bisa berbeda, bisa dibedakan dengan niat. Misalnya dia sholat sunnah qobliyah subuh, ya, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, sama sholat subuh juga 2 rakaat. Kalau dia tidak memunculkan niat 2 rakaat pertama, misalnya pokoknya Allahu Akbar, ya, rukuk, sujud, salam, gak munculkan niat ini sholat subuh atau sholat sunnah, maka nggak jelas status sholatnya itu. Ini apakah sholat subuh ataukah sholat sunnah. Kemudian dia takbir lagi 2 rakaat, ya, 2 rakaat tidak memunculkan saya ini mau sholat subuh, yang saya kerjakan ini adalah sholat subuh, maka juga tidak sah sholat subuhnya tersebut. Sama-sama 2 rakaat. Ya, kalau tidak dimunculkan niat, satunya sholat sunnah qobliyah subuh, satunya sholat subuh, maka tidak sah ibadah tersebut. Ya, tidak sah ibadah tersebut. Puasa juga seperti itu. Ya, puasa sunnah dengan puasa wajib sama apa tidak modelnya? Sama. Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ketika dia misalnya besok saya itu mau sholat, saya besok itu mau puasa. Nah, puasa ini apa? Ditakyin dalam hatinya. Apakah puasa nazar? Apakah puasa qadha? Apakah puasa Senin Kemis? Apakah puasa sunnah mutlak? Itu harus dimunculkan. Kalau dia misalnya punya puasa hutang puasa, misalnya hutang puasa Ramadan, punya hutang 1 hari. Kemudian misalnya besok ini tanggal berapa? 13 September. Besok hari apa ini? Hari Rebu. Pokoknya besok poso. Tapi tidak memunculkan pada hatinya, saya ini mau puasa, ya, saya ini mau puasa mengkodok puasa Ramadan kemarin yang belum sempat saya lakukan. Pokoknya poso gitu aja. Maka puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak memunculkan niat di malam hari bahwasanya saya ini mau puasa kodok, mau puasa nyaur, ngelunasi utang poso yang kemarin belum sempat saya tunaikan. Ini jadi membedakan jenis ibadah. Dan jenis-jenis ibadah sekali lagi itu banyak yang sama. Zakat sama. Zakat yang sifatnya sunnah ataupun zakat yang sifatnya wajib sama-sama mengeluarkan apa? Harta. Sholat, ada sholat duhur, ada sholat asar, sama-sama 4 rakaat. Kemudian sama-sama sirriyah, tidak dikeraskan bacaan suaranya. Itu dibedakan dengan apa? Niat. Makanya Nabi tadi mengatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian niat fungsi yang ketiga, niat itu untuk membedakan lillahi ta'ala atau li ghairillah. Ya. Ketika dia beramal, beraktivitas itu karena Allah atau karena selain Allah. Ya. Itu karena Allah atau karena selain Allah. Dan ikhwati waqti fillah rahimani wa rahimakumullah, aktivitas kita itu kan sangat banyak.
Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, aktivitas yang wajib, yang sunnah, yang apa saja aktivitas kita. Di mana sebenarnya kalau kita aktivitas itu, kalau kita beraktivitas itu, kalau kita niatkan lillahi ta'ala, maka semuanya akan menjadi lillahi ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau bukan karena lillahi ta'ala, ya tidak lillahi ta'ala. Misalnya dia aktivitas pagi, ya, aktivitas pagi, dia bekerja, berangkat dari rumah, menata niatnya bahwasanya saya bekerja, mencari nafkah ini karena untuk menafkahi istri saya, menafkahi anak-anak saya, karena ini sebuah kewajiban. Maka mulai dari berangkat kerja sampai kembali kerja, dia mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia tidak dalam sholat, tidak dalam membaca Al-Quran, tidak dalam berzikir, tetapi niatnya mencari uang, mencari nafkah itu karena memenuhi kewajibannya seorang muslim, seorang mukmin untuk menafkahi keluarganya. Maka aktivitasnya berangkat kerja jam 7 sampai jam 4 misalnya, atau sampai jam 3 misalnya, itu dicatat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia berangkat dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3 atau jam 4 misalnya, pulang jam 4 misalnya, tidak dia niatkan lillahi ta'ala, wis pokoknya patute wong lanang mosok ora kerja, wong lanang ungkrak-ungkruk ning omah, dilokne tanggane yo gak penak misalnya, dirasani tanggane gak menak, wis pokoke budal kerja semenah sak olah-olahe sak asil-asile. Maka kalau seperti ini dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Kenapa? Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, orang-orang salaf, ulama-ulama salaf terdahulu, kenapa kok mereka itu amalannya besar? Ya. Kenapa timbangan amalan-amalan mereka itu besar? Karena semua aktivitasnya itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita juga seperti itu. Kita aktivitas apa saja yang dalam hal perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat, itu hendaknya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyenangkan istri, menyenangkan anak, kemudian mendatangi kerabat-kerabat kita, dulur-dulur kita, menyambung tali silaturahim di antara mereka, itu kalau tujuannya ibadah, masya Allah sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak yang belajarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dapat pahala. Seorang ayah yang dia beraktivitas bekerja lillahi ta'ala, kerjanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu yang merawat anaknya, merawat suaminya, kemudian memasakkan untuk keluarganya, membelanjakan harta yang diberikan oleh suaminya dengan baik, dengan benar, itu akan menjadi sebuah nilai ibadah. Ini yang penting bagi kita untuk terus menata hati kita, menata niat kita dalam semua aktivitas, dalam semua pekerjaan. Itu hendaknya semuanya lillahi ta'ala. Tapi ingat, dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang dibolehkan, bukan dalam perkara-perkara yang haram. Niatnya lillahi ta'ala. Contohnya misalnya dia nyuri kotak amal masjid, niatnya nanti mau disumbangkan, ini gak dapat pahala. Ya, dia korupsi 1 miliar, niatnya nanti untuk bangun masjid, ini nggak dapat pahala. Dia korupsi, niatnya untuk bangun pondok misalnya, ya tidak dapat pahala. Kenapa? Karena yang dilakukan dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Rasulullah menyampaikan
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali kebaikan. Nah, ini menunjukkan agungnya sebuah niat. Jadi niat itu fungsi terbesarnya adalah untuk membedakan. Yang pertama membedakan ibadah dengan adat. Yang kedua membedakan jenis-jenis ibadah yang sama modelnya. Kemudian untuk membedakan apakah amalan itu karena Allah ataukah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sedikit perincian yaitu tentang beramal karena selain Allah Subhanahu wa taala. Beramal karena selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Nafsu, ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Nafsu. Sementara nafsu itu tabiatnya apa? Memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa kita, nafsu kita itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Apa di antara keburukannya? Yang kaitannya dengan amalan, yang kaitannya dengan ibadah. Di antara keburukannya adalah manusia itu ketika beramal, ketika beraktivitas, ya, ketika beribadah itu niatnya li ghairillah. Niatnya selain Allah Subhanahu wa taala, dalam artian manusia itu senang disanjung, senang dipuji. Ya. Jadi kalau kita misalnya infak sedekah 1 juta, senang kita. Nama kita dipampang di papan masjid, atau mungkin disebutkan daftar donatur hari ini, ya. Kemudian nama kita terpampang nomor 1 atau nomor 2. Apalagi kalau atas sendiri, senang. Jiwa kita senang. Kalau kita sholat kemudian ada orang yang memuji, Masya Allah sholatin jenengan itu bagus sekali, hausuk tenan, luar biasa. Maka jiwa kita senang. Kalau orang membaca Al-Quran bacanya bagus, kemudian ada orang yang memuji, ya Masya Allah bacamu, ya bacaan jenengan seperti Musyari Rosid, atau seperti Imam Masjidil Haram dan lain sebagainya. Senang, jiwa kita itu senang seperti itu dan lain sebagainya. Nah itu akan muncul pada setiap jiwa seorang muslim, seorang mukmin. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang aku khawatirkan atas kalian, di riwayat yang lain yang aku khawatirkan lebih besar fitnahnya dari fitnah Masih ad-Dajjal, apa itu? Syirik kecil atau riya. Ya, syirik kecil atau riya. Karena ini sangat halus, kemudian sangat tidak kelihatan. Yang masuk pada diri kita di mana sedikit demi sedikit kita ini beraktivitas, beramal, beribadah, itu terkadang niatnya li ghairillah. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa melihat hati kita, muhasabah diri kita. Ya, makanya muhasabah itu ada beberapa keadaan. Yang pertama muhasabah sebelum beramal. Saya ini mau beramal, untuk apa saya beramal? Yang kedua muhasabah ketika beramal. Ketika beramal itu harus dimuhasabah terus, diintrospeksi terus. Di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah sedekah, itu diintrospeksi dulu, diintrospeksi terus. Kemudian setelah beramal juga diintrospeksi, dimuhasabah. Ya, jangan sampai amalan tadi buyar, rusak, gara-gara ingin dipuji oleh manusia, gara-gara ingin disanjung oleh manusia. Maka riya itu sangat bahaya. Nah, riya itu bisa muncul pada beberapa keadaan. Yang pertama adalah riya itu muncul di awal, ya,
Jadi di awal itu wis niati gak bener. Ya, niati gak bener. Saya iki arep nyumbang masjid, ya. Saya mau nyumbang masjid 1 miliar supaya nanti namaku dipampang di masjid. Ya. Syukur-syukur masjidnya apa ini? Nanti namaku dikasih masjid itu namanya nama saya. Nanti semoga saja namanya Masjid Ahmad bin Sutris. Nah, pengen dibuat seperti itu. Masjid Ahmad bin Sutris. Ngomong neng takmire, ya. Pak Takmir iki arep nyumbang 1 miliar. Mengko sampean rubah masjid ini namanya jangan Masjid At-Taqwa. Uga keren. Sing rodok keren. Masjid jenengku Ahmad bin Sutris. Nah, ini sejak awal sudah riya. Maka sedekahnya 1 miliar nggak dapat pahala apa-apa. Atau dia mau haji, ketika dia mau berangkat haji, dia sudah muncul pada dirinya, aku haji ini dalam rangka untuk meraih gelar haji. Ning desa ki nek ora diceluk Pak Haji, wong desa ki nek celuk haji luar biasa. Gelar haji apa nek depannya ada kiai haji. Wah, iki golek duit gampang mongkone. Wis gelar haji. Nah, kalau di awal seperti itu tidak dapat pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyak sekali. Ketika dia mau sholat duha, aku arep sholat duha. Muga-muga rezekiku, aku arep sholat duha ben sugih. Biar kaya. Misalnya, aku mau sholat tahajud biar saya kaya. Maka sholat duhanya, sholat tahajudnya tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau saya mau sholat duha, sholat tahajud agar disanjung oleh manusia, agar dipuji manusia, ini tidak dapat pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Riya muncul di awal, itu membatalkan seluruh amalan yang akan dia lakukan. Ya, kan ngeri, capek-capek, ya. Sulit-sulit, capek-capek, tapi karena riya, karena ingin dipuji manusia. Sebagaimana hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada 3 orang, ya, yang mereka pertama-tama diseret ke dalam neraka. Yang pertama orang yang berjihad, berperang. Yang kedua penuntut ilmu. Kemudian yang ketiga orang yang sedekah, orang yang infak, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena ingin disanjung, dipuji oleh manusia. Maka ini tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua, ya, riya itu muncul di tengah-tengah. Ya, riya muncul di tengah-tengah. Bagaimana ini? Riya muncul di tengah-tengah itu ada 2 keadaan. Yang pertama, dia berusaha untuk apa? Menghilangkannya. Dia perangi. Misalnya dia sholat rakaat, jadi imam. Rakaat pertama, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua krungu, enek bupati teko, gubernur teko, bupati teko, langsung dirubah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, diapi-apike, dibagus-baguskan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar dipuji oleh bupati tersebut. Ben ketok alim, bacaane iso dawa-dawa, ora mikul huwallahu ahad wae. Nah, kalau dia muncul perasaan seperti itu, kemudian dia biarkan, wah seneng, enak dipuji bupati ke enak, ya, disanjung bupati wis terkenal. Terus dia biarkan sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka amalannya ini rusak, batal. Yang rakaat pertama tadi ikhlas, batal. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, batal semua amalannya. Ya, tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini kalau amalan itu sifatnya apa? Saling terkait seperti sholat, kan nggak bisa terpisah. Beda kalau amalannya misalnya sedekah. Sedekah di masjid A dia tidak ikhlas, riya. Sedekah di masjid B dia ikhlas, maka yang diterima ya yang ada di masjid B. Ini namanya amalan terpisah ya. Atau dia membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Ketika membaca halaman pertama dia ikhlas lillahi ta'ala, maka halaman pertama ini dapat pahala. Ketika halaman kedua muncul riaknya, pengen disanjung, pengen dipuji, maka halaman kedua ini tidak dapat pahala. Halaman pertama dapat pahala, halaman kedua tidak dapat pahala. Ya, jadi seperti ini. Yang kedua, keadaan yang kedua, ketika muncul riak di tengah-tengah, dia memeranginya. Ya, kalau tadi dia apa? Membiarkannya. Yang kedua dia memeranginya. Muncul perasaan riak. Rakaat pertama dia memang sudah bagus bacaannya, jadi imam sudah bagus bacaannya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima, ya, dia baca dengan bagus. Terdengar suara ada bupati datang. Kemudian setan membisikkan, enek bupati teko, sing luwih apik bacaane, yang lebih bagus bacaannya. Maka dia perangi. Astagfirullah, gak oleh, gak boleh seperti ini. Diperangi terus. Berhasil tidak berhasil memerangi riya itu, amalannya sah, amalannya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia berusaha memerangi amalan-amalan tersebut, ya, memerangi amalan-amalan tersebut. Kalau dia perangi amalan-amalan tersebut, maka insya Allah sempurna amal ibadahnya, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan riya yang ketiga, yaitu riya yang muncul setelah amalan, ya, setelah beraktivitas, setelah beramal muncul riya, ya, setelah beramal dia apa? Muncul riya. Jadi sudah sholat, ya, sudah sholat, misalnya sudah sholat tahajud. Dia ngomong kepada temannya, alhamdulillah kemarin malam aku sudah sholat tahajud. Ya tujuannya untuk pamer lah, ya, untuk pamer. Maka bagaimana keadaan orang riya seperti ini? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan batal amal tadi malam, sholat tahajudnya batal. Kalau nggak salah ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Qayyim, ya. Jadi sholat tahajud yang dilakukan 1 jam itu gak enak pahalanya apa-apa. Kenapa? Dia pamerkan agar dipuji, agar dikatakan Masya Allah orang soleh tenanan, Masya Allah minal qaimina billail, termasuk orang-orang yang menghidupkan malamnya untuk tahajud. Nah, pendapat yang kedua tidak batal sholat tahajudnya, tapi dia dosa tersendiri. Dosa apa itu? Dosa pamer, ya, dosa pamer. Nah terus yang baik bagaimana? Yus gak usah cerita-cerita. Kalau sholat malam gak usah cerita-cerita, kecuali mungkin jenengan punya murid, punya saudara untuk mentasjik, untuk memberikan motivasi ben muridku itu gelem sholat tahajud. Biar murid saya ini mau sholat tahajud, biar keluarga saya mau sholat tahajud, silahkan. Itu insya Allah tidak masalah, tidak mengapa. Kalau tujuannya agar untuk memberikan motivasi, dorongan, semangat bagi yang lainnya. Tapi kalau tujuannya hanya ingin dipuji, waliyadzubillah, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi sedekah, mengungkit-ungkit sedekah, ya. Ini ada ayatnya tersendiri, ya, tidak boleh
mengungkit-ungkit sedekah yang sudah dia sedekahkan. Ya, kalau sudah dia sedekahkan, sudah dia infakkan, ya sudah. Ya, itu serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riya yang muncul setelah apa? Amalan. Terus bagaimana misalnya yang keadaan yang keempat? Riya yang muncul di awal tapi setelah itu apa? Bertobat. Riya munculnya di awal tapi setelah itu bertobat. Ya. Misalnya gini, aku harus membangun masjid, riya ini karena belum mengenal kajian sunnah, belum pernah ngaji, belum pernah menghadiri majelis taklim gitu. Ya. Ketika dia masih awam, masyarakat awam, dia nyumbang masjid, bangun masjid 1 miliar, serahkan ke takmir. Pak takmir, iki 1 miliar, ya 1 miliar. Sampean bangun masjid sing apik, kemudian nama saya dicantumkan nanti di daftar donatur atau musinin. Sampean letakkan paling atas, ya. Kenapa? Ndak kan gede, nyumbang 1 miliar, liyane 1 juta, 2 juta, enek sing 100.000 nyumbang opo. Aku 1 miliar, letakkan nama saya di nama yang paling tinggi, ya, paling nomor 1. Nah, ini tujuannya apa tadi? Riya, sudah jelas riya. Batal nggak amalannya? Batal amalannya, nggak dapat pahala apa-apa. 1 tahun, 2 tahun berikutnya dia dapat hidayah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadiri majelis taklim, kemudian sadar, tahu, ya Allah, ternyata 1 tahun 2 tahun yang lalu saya infak 1 miliar untuk bangun masjid, ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia minta ampun kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah bertobat dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha, amalan ini 1 miliar ini diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada 2 pendapat. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan tidak diterima, ya, tidak diterima, karena Ibnu Qayyim termasuk orang yang ketat dalam masalah ini, masalah amalan hati, ya, tidak diterima. Kenapa? Karena dia niatnya bukan karena lillahi ta'ala, ya, bukan karena lillahi ta'ala, selain Allah. Pendapat yang kedua, ya, berpendapat bahwasanya ini tetap diterima, karena kebaikan-kebaikan orang di masa jahiliyah, kebaikan-kebaikan seseorang sebelum mengenal Islam, insya Allah ketika masuk Islam, kebaikan-kebaikan itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pendapat yang kedua ini yang kuat, artinya bahwasanya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikannya tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan apa? An-niyat. Jadi ini pembahasan yang penting. Pentingnya kita ini menata niat kita, ya, amalan yang kecil ataupun amalan yang besar itu hendaknya semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya Nabi SAW memberikan gambaran contoh suatu amalan, ya, contoh suatu amalan, yaitu amalan yang namanya amalan hijrah. Amalan hijrah. Hijrah atau hijrah ini adalah amalan yang besar, amalan yang agung, ya. Ada hijrah secara bahasa, ada hijrah secara makna. Secara bahasa dia itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara makna ada 2. Hijrah dari perbuatan yang jelek menuju perbuatan yang baik. Hijrah dari tempat yang jelek menuju tempat yang baik. Dan ini adalah amalan yang mulia. Hijrah orang yang dulunya ahlu maksiat,
gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia berpindah. Yang dulunya dia ahli maksiat, yang dulunya dia itu orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya, akhirnya dia bertobat menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Maka ini juga dikatakan apa? Hijrah ya. Yang kedua adalah hijrah secara tempat atau menurut tempat. Apa itu? Berpindah dari tempat yang buruk, berpindah dari tempat yang dulu sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah, menuju tempat yang aman, menuju tempat yang dia itu bisa leluasa atau bebas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah yang seperti ini, baik hijrah dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik, hijrah dari satu tempat yang buruk ke tempat yang baik untuk bisa leluasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Artinya apa? Misalnya seseorang berada di suatu tempat, suatu wilayah, suatu negara. Dia tidak bisa beraktivitas agama dengan baik, tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa sholat berjamaah, membaca Al-Quran mungkin ditangkap, misalnya menutup hijab mungkin ditangkap sama kepolisian setempat. Nah, orang seperti ini dianjurkan untuk apa? Berpindah. Supaya apa? Supaya di tempat lain dia lebih leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia tidak berpindah, ya. Dulu sebagian ya kaum muslimin yang dari Mekah, ada yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Kok kamu malah di situ terus tidak leluasa melakukan ibadah kok, tapi kamu masih tetap berada di situ. Nah, seperti itu. Maka kalau kita misalnya di suatu tempat, suatu wilayah, ya, yang wilayah tempat tersebut menjadikan kita tidak bisa leluasa melaksanakan ibadah, silakan berpindah ke tempat yang lain, ya, ke negara yang lain, ke wilayah yang lain, ke daerah yang lain untuk bisa melakukan aktivitas ibadah, melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah itu adalah amal yang besar, ya. Ini tidak akan mendapatkan pahala yang besar pula kecuali kalau bukan lillahi ta'ala. Jadi kalau lillahi ta'ala, amalan ini, hijrah ini juga akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sebaliknya, hijrahnya bukan selain Allah, ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ya barangkali sampai sini dulu ya, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Hah? Begitu. Permintaan dari takmirnya dan sesuai. Oh gitu ya. Terus habis itu? Ya. Habis ini masih lanjut kajian? Iya. Oh yes. Monggo adzan dulu. Oh gitu. Oh gitu. Lah kajian ya? Ya. Kajiannya nanti pada sholat. Oh gitu. Yes.